warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan bahagia. Saya Latifatul Takia dari SDIT Al-Hadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo kelas 253. Dengan fasilitator Ibu Endang Retno Murtiningsih dan pengajar praktik Bapak Dwi Oktovianto. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu saya akan merefleksi tentang pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru hanya berperan sebagai pusat pembelajaran atau teacher center, sehingga guru hanya mentransfer materi dan siswa harus menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Jika siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Biasanya saya hanya menilai kemampuan siswa hanya dari aspek kognitifnya, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Kemudian, guru hanya mentransfer materi dan siswa harus menguasai semua materi yang disampaikan oleh guru. Dan saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar memahami materi atau belum. Karena banyaknya materi yang harus dipelajari oleh siswa, biasanya saya lebih mengutamakan terselesaikannya semua materi ajar tanpa melihat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Karena saya meminta siswa menghafal materi tanpa memberikan penjelasan dan pemahaman terkait manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya pembelajaran menjadi kurang bermakna. Dan akhirnya saya mengeluh atau merasa gagal saat ada siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pada modul 1.1, saya telah belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya terdapat 6 dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat anak yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan ibarat petani. Yang keempat, berpihak kepada anak. Yang kelima, bukan tabula rasa. Dan yang keenam, budi pekerti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu-satu dari keenam dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara itu, kodrat zaman menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Berikutnya, pendidikan ibarat petani. Pendidik seperti petani. Anak-anak seperti biji yang disemai dan ditanam di ladang yang telah disediakan. Jika petani merawatnya dengan baik, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik pula. Yang keempat adalah pendidikan yang menghamba atau berpihak pada anak. Berpihak pada anak maksudnya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berikutnya, bukan tabula rasa. Artinya, anak bukanlah kertas kosong yang digambar sesuai keinginan guru atau orang tua. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu membantu atau memfasilitasi anak untuk
menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu penerapan budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti menghasilkan keseimbangan dan keselarasan hidup. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh dalam menerapkan budi pekerti dengan melakukan pembiasaan yang baik dan positif. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, merubah pola pikir saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Kemudian saya juga tidak hanya fokus pada penilaian kognitif, tetapi seharusnya pembelajaran itu dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Artinya terdapat aspek-aspek pembelajaran yang perlu juga kita perhatikan. Contohnya aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya saya menyadari bahwa murid merupakan subjek pembelajaran yang berarti murid memiliki kebebasan berekspresi, berhak mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya sekarang mengerti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus lebih cermat dan mempelajari karakteristik siswa, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah guru harus bahagia dan ikhlas dalam mengajar penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berikutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya harus bisa memahami karakter dan latar belakang murid dengan mengajar penuh kasih sayang dan menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang memfasilitasi setiap keunikan dan perbedaan murid sesuai bakat dan minatnya. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa agar pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dan yang tak lupa untuk mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, belajar dari berbagai sumber termasuk lingkungan. Selanjutnya, saya juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti melalui keteladanan, pembiasaan baik, dan sesuai kearifan lokal. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang terdiri dari 4C, yaitu creativity atau kreativitas, critical thinking atau bernalar kritis, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi dengan memanfaatkan media bervariasi termasuk teknologi. Serta yang paling penting adalah menuntun murid dalam belajar sesuai potensinya, bukan menuntut pencapaian yang sama. Dari apa yang sudah dibahas tadi, selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan hakikatnya adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya, berhamba pada anak, dan penanaman budi pekerti agar tercipta kedalaman intelektual dan sosial. Untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, guru dan murid harus saling berkolaborasi. Dan kita sebagai seorang guru hendaknya mampu menerapkan filosofi teknologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memfasilitasi peserta didik dengan baik. Demikian tadi pemaparan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.